Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Dahlifah, berasal dari SD Negeri 2 Cihaur-Beuti, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024. Pada saat ini akan melaksanakan rekaman video untuk memenuhi salah satu tugas UKIN dalam rangka uji kompetensi PPG 2024 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, bidang studi PAI. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Tangan ke Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi abda. Mari kita membacakan surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Alhamdulillah, pada kesempatan ini berjumpa dengan Ibu dalam pembelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Nah, sekarang Ibu akan mengecek dulu kehadiran, ya. Iqbal Hadir. hadir, Jibril, Hadir. kemudian Anissa, Hadir. Anissa, Jaki hadir, iya, Raida, Adara, Nadif, Hadir. Mirza, ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, agar lebih bersemangat, coba tepuk semangat. Semangat. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita berlanjut terhadap pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview dulu pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang rukun iman? Ada berapa? 6. Ayo coba sebutkan rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Allah. Ketiga kepada kitab-kitab. Yang keempat Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Terus yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Nah, coba ada yang tahu enggak apa itu kitab Allah? Kitab Allah apa? Ada yang tahu kitab Allah? Ya. Perintah Allah. Coba kalian pernah mendengar kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Masih ingat? Kitab Taurat, ya. Kitab apa lagi? Zabur, ingat. Kemudian yang ke Injil. Kemudian selanjutnya Al-Quran. Nah, sekarang yang akan kita pelajari hari ini
Nah, tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Nanti yang kedua menyebutkan kitab Allah yang wajib diimani beserta nabi yang menerimanya. Ya, itu yang kedua tujuan pembelajaran kita. Yang ketiga, menghargai kitab Allah sebagai pedoman hidup. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, menerapkan ajaran kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerapkan ketika kita yakin terhadap kitab Allah, kita harus menerapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Coba kita bernyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat. Yang ketiga, kepada kitab Allah. Yang keempat, kepada Rasul. Yang kelima, kepada hari akhir. Yang keenam, pada qada dan qadar. Ayo kita hafalkan semuanya. Selanjutnya kita akan menginjak pada pembelajaran inti ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Tapi Ibu akan menampilkan dulu sebuah video. Coba kalian perhatikan ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci dan telah memberikan kepada beberapa rasul lembaran-lembaran berisi wahyu. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup 4 hal. Pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah tersebut secara tafsir atau terperinci maupun secara ijmal atau secara garis besar. Yang ketiga, membenarkan segenap kabar berita yang terdapat dalam kitab-kitab suci tersebut yang masih murni dan belum dirubah oleh tangan manusia. Keempat, mengamalkan segenap hukum yang terkandung dalam kitab-kitab suci tersebut selama belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengamalkannya harus disertai dengan sikap ridha dan menerima. Al-Hujjah.com. Bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Sekarang Ibu akan merangkan dulu tentang beriman kepada Allah sebelum kalian nanti menjawab beberapa pertanyaan yang akan didiskusikan dalam kelompok. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati. Iman kan secara bahasa adalah percaya ya, yakin. Jadi kita meyakini dengan sepenuh hati kita ya, bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman bagi umat manusia. Karena dalam kitab ini mengandung satu ajaran yang membimbing manusia kepada kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Jibril, silakan, ada pertanyaan? Gimana cara kitab Taurat? Iya. Oh, kata Jibril, bagaimana kitab Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Tadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, kalau yang kitab 3 ini diturunkannya sekaligus kepada nabi tersebut, ya. Seperti kitab Taurat, ya, diturunkan sekaligus kepada Nabi Musa ketika berada di Bukit Sinai. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud sekaligus. Kitab Injil juga diturunkan kepada Nabi Isa sekaligus. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa itu saat Nabi Isa waktu itu berusia berapa tahun? 30
tahun. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Jadi itu mas sekaligus bluk gitu ya diturunkannya. Nah kalau Al-Quran mah ketika ada satu peristiwa atau hal, nah Al-Quran diturunkan secara berangsur ya. Jadi secara bertahap kalau Al-Quran. Bisa dimengerti perbedaan turunnya Al-Quran? Tadi yang ketiga diturunkan secara sekaligus. Kalau Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Sekarang silahkan kalian untuk berdiskusi dengan temannya ya. Apa pengaruh Al-Quran bagi kehidupan kita sehari-hari ya, beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini untuk kelompok 1 silakan. Ini untuk kelompok ini diisi ini dulu ya. Silakan didiskusikan. Bersama-sama. Bagaimana pengaruh kitab suci dalam kehidupan manusia? Kalian cari dari sumber yang diberikan. Silakan. Silakan yang teman-teman yang lainnya dibantu. Ada kembali lagi? Nah, itu ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai hasil diskusinya? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dimulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya. Siap, yang lainnya perhatikan. Yang lainnya perhatikan jawaban dari kelompok 1 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dan anggota. Anggotanya siapa saja? Zahra, Gina, Iqbal, Dafa. Bapak, ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi manusia melalui para rasulnya. Bagaimana pengaruh kitab suci dalam kehidupan manusia? Sebagai petunjuk hidup, kitab suci memberikan panduan tentang cara hidup yang benar baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Nah, dari kelompok 1 Ibu lihat hasilnya. Nah, dari kelompok 1 mendiskusikan apa yang dimaksud iman kepada Allah. Dengan jawabannya, meyakini dengan sepenuh hati Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup. Nah kemudian yang kedua, pengaruh kitab suci dalam kehidupan manusia. Dari kelompok 1 sebagai petunjuk hidup ya. Jadi kitab suci memberikan panduan tentang cara hidup yang benar, baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Baik sekali jawabannya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih ya. Ya. Sekarang dilanjutkan kepada kelompok 2. Silakan untuk maju ke depan, Neng. Ya. Ininya. Yang keras ya suaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Silakan duduk kembali. Silakan untuk kelompok 3. Maju ke depan. Tangan untuk kelompok 3 atas hasil diskusinya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, sekarang silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan. Ya, terima kasih kelompok 4. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Duh, Neng. Ya. Ininya dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan lembar diskusi kelompok 5. 5 ya, anggotanya siapa saja? Nadib, Merja, Zakira, Sipa. Ya. Pertanyaannya, Apa manfaat dari mengamalkan ajaran kitab suci dalam kehidupan sehari-hari? ya. Memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Ya, terus. Menjalani hidup dengan penuh kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Bagaimana pengaruh kitab suci dalam kehidupan manusia? Mempererat persaudaraan kita suci mengajarkan manusia untuk hidup dalam harmoni, menghormati sesama, dan saling membantu tanpa memandang perbedaan. Ya, bagus dari kelompok 5. Ibu perjelas lagi, ini keterangannya dari kelompok 5 hasilnya. Yang ditanyakan apa manfaat dari mengamalkan ajaran kitab suci. Manfaatnya yang pertama, berpendapat kelompok 5 menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa. Itu yang pertama katanya. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hati. Sama ya. Kemudian memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Kemudian yang terakhir, menjalani hidup dengan penuh kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Itu manfaatnya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana pengaruh kitab suci dalam kehidupan manusia? Kelompok 5 berpendapat kitab suci mengajarkan manusia untuk hidup dalam harmoni, menghormati sesama, dan saling membantu tanpa memandang perbedaan. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Terima kasih ya. Silakan untuk duduk kembali. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melaksanakan presentasi dari diskusi. Ibu apresiasi, sangat bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Terima kasih sudah melaksanakan diskusi ini dengan baik. Kita refleksi dulu sebentar ya. Kita nyanyi bersama. Ayo. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Setelah melakukan kesimpulan, nah Ibu akan melakukan refleksi terhadap kalian, ya. Apa hal baru yang kita pelajari dari kegiatan ini? Apa? Ada yang tahu? Silakan.
bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya sebagai pedoman hidup bagi manusia. Tepuk tangan untuk Anissa. Ya, silakan ada yang lain lagi untuk menambahkan? Ya, silakan. Setiap kitab diberikan kepada nabi yang berbeda sesuai dengan zamannya. Oh, jadi setiap kitab diberikan kepada nabi yang berbeda sesuai dengan zamannya. Nah, Ibu tanya, ada lagi pertanyaan. Bagaimana perasaanmu setelah belajar tentang iman kepada Allah? Bagaimana perasaannya? Ya, Ayah Jibril, silakan. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, merasa lebih memahami kepada iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, bagus untuk Jibril, silakan. Tepuk tangan untuk Jibril. Kedua, ada yang mau menambahkan? Silakan Gina. Bersyukur karena Allah SWT telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang lengkap dan sempurna. Oh ya, bersyukur karena Allah telah apa? Telah menurunkan pedoman hidup bagi kita semua. Ada lagi yang lainnya mungkin? Pertanyaan? Tidak ada. Yang selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk lebih mendalami ya terhadap apa? Dalam mengamalkan isi-isi dari Al-Qur'an. Ada yang mau itu? Silakan Gilang. Oh, memahami maknanya. Nah, kemudian siapa lagi? Ya. Serta menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memahami maknanya, menerapkan dalam ajaran sehari-hari. Ada lagi yang mau menambahi? Siapa rekannya? Yang lain? Ya, Zahra silahkan. Saya bisa membaca dan mempelajarinya secara rutin. Ya, bisa membaca dan mempelajarinya secara rutin. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, tadi ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Sudah? Cukup. Alhamdulillah ya. Nah, ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari diskusi tadi ya. Perhatikan. Menghormati dan mengamalkan ajaran kitab suci. Nah, bagaimana tadi kita menghormati dan mengamalkan ajaran kitab suci? Kita bisa membaca Al-Quran secara rutin dan memahaminya. Ya, tadi. Kemudian menjaga dan merawat mushaf Al-Quran dengan baik. Tadi menempatkannya di tempat yang sangat layak. Kemudian mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi kita harus mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Karena kitab suci kita adalah Al-Quran. Kemudian yang terakhir, menghargai keberadaan kitab suci agama lain. Jadi kita pun harus menghargai adanya kitab-kitab suci agama yang lain dan tidak merendahkan terhadap kitab suci mereka. Jadi paham? Ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan kitab suci agama lain. Selanjutnya, ini manfaat kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini manfaatnya memiliki pedoman hidup yang jelas dan benar. Jadi sekali lagi kita memiliki pedoman hidup yang jelas dan benar. Kemudian menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Tuh, karena kita memiliki sebuah pedoman hidup. Selanjutnya, memperkuat keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, poin yang selanjutnya, meningkatkan toleransi dan rasa hormat terhadap pemeluk agama lain. Ya, jadi kita harus menghargai juga terhadap pemeluk agama lain. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan untuk maju ke depan. Jibril, duduk siap. Kita berdoa ya. Iya. Duduk siap. Silakan. Enggak, langsung berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi wasallam. Ya, silakan. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.